Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Senandria Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat rezeki, nikmat dalam menjalankan segala sesuatu aktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Sholawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmat, pergerakan, perjuangan, titik keringat, setiap keringat yang beliau keluarkan, kita semua bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam, bisa terbebas dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang ini, yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya di Fakultas Fisip Prodi Ilmu Politik, yang telah memberikan kami mahasiswanya sebuah tugas untuk membuat sebuah video materi tentang perkuliahan, yang mana hal ini diperuntukkan agar mahasiswa tetap produktif, tetap belajar, tetap bisa mengaplikasikan ilmu, mengamalkan ilmu terkait ilmu politik di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini silabus yang telah dibuat, saya akan menjelaskan tentang peran politik hukum dalam pengaturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan kita dengar kata itu, kita harus memahami dulu tentang apa itu politik dan apa itu hukum. Nah, politik ini adalah berasal dari kata Yunani, yaitu polis, artinya suatu kota atau negara. Nah, hukum itu sendiri adalah salah satu aturan-aturan yang dirancang, aturan-aturan yang dibuat karena adanya suatu peristiwa. Jadi politik dan hukum ini menurut ahli hukum tata negara dari Universitas Diponegoro, Bapak Sujono, hukum dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Mereka itu saling berkaitan, mereka saling berkesinambungan. Nah, untuk membuat suatu rancangan peraturan perundang-undangan di dalam kita berpolitik di negara yang berlandaskan hukum, itu ada hierarki dari hukum itu sendiri. Yang pertama, ini mencakup ranah dari politik pemerintahan gitu. Ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian ada TAP MPR, terus kemudian ada undang-undang atau peraturan pengganti perundang-undangan yang kita bisa kenal Perpu. Kemudian ada Perpres, peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten. Nah, jadi politik hukum
politik dan hukum saling berkelindan, begitu juga ada hierarkinya gitu, ada step barisan-barisannya. Nah, untuk menuju politik hukum dengan mengatur peraturan perundang-undangan, karena Indonesia berlandaskan negara hukum. Nah, hukum apa nih atau aturan apa yang ingin dicapai? Goalsnya apa untuk negara gitu? Karena kan politik dan hukum saling berkesinambungan. Apa goals yang akan dicapai? Bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai, suatu nilai-nilai yang tidak melanggar kepentingan atau beberapa asas, seperti kita ingin melakukan membuat suatu rancangan peraturan perundang-undangan demi mencapai masyarakat yang baik itu dalam ruang lingkup hukum. Kita harus memperhatikan yang pertama asas filosofis. Jadi setiap peraturan perundang-undangan itu harus dirancang dari lembaga politik yang berhak, itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa perancangan perundang-undangan itu bisa dibuat oleh seseorang, oleh salah satu yang berhak dan memiliki wewenang di bidangnya. Kayak misalkan pakai pakar hukum, terus para elit politik dari Mahkamah Agung, dari konstitusi, legislasi, legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang tadi tidak menubruk dari hierarki yang tadi saya sebutkan. Nah, itu tertera di situ. Dan kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini sangat tergambar banget dengan negara kita yang demokrasi. Nah, isinya itu menegaskan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam merancang peraturan perundang-undangan di dalam suatu negara, di dalam suatu daerah gitu. Dari beberapa asas tadi, asas filosofi, asas sosiologis, nah, asas keamanan, asas Kebhinneka Tunggal Ika, terus kita juga harus meninjau dari asas pembangunan, dari asas Pancasila. Nah, hal ini bertentangan atau tidak? Jadi peraturan hukum yang dibuat ini bertentangan atau tidak untuk masyarakat kita. Nah, bagi elit politik yang bisa menyusun nilai rancangan undang-undang, bisa menyusun peraturan perundang-undangan yang didasari dari nilai-nilai hukum, yaitu DPR. Dia berhak untuk membuat suatu rancangan undang-undang. Dan juga presiden juga berhak untuk melakukan rancangan perundang-undangan atau mengeluarkan perpu yang tadi tidak mengulang dari konteks hierarki tadi. Nah, itu berhak presiden. Apabila peraturan perundang-undangan tidak tidak menguntungkan, tidak berjalan, tidak seperti yang diharapkan, maka perlu adanya kita mengadakan studi banding ke Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review. Kita lihat adu banding, apakah ini memang berhak atau tidak, melenceng atau tidak dari landasan kita, Undang-Undang Dasar tahun 45, atau ini berlandaskan dengan Pancasila atau tidak. Nah, itu bisa. Jadi peraturan perundang-undangan ini bisa sangat berbahaya ketika sudah disahkan, berefek yang sangat berbahaya untuk masyarakat. Dan apabila peraturan perundang-undangan ini disahkan berdasarkan proses kejadian yang terjadi, yang mana hal ini bisa menyebabkan suatu bentuk suatu bentuk kehidupan yang lebih baik yang dibantu oleh undang-undang ini. Nah, jadi seperti itu.
Makanya di dalam kenapa politik itu saling berkesinambungan gitu. Jadi nilai-nilai tadi harus diperhatikan gitu. Nilai-nilai asas-asas seperti sosiologis. Kita kan tidak tahu peristiwa apa yang terjadi dalam masyarakat. Karena hukum sendiri itu ada, hadir karena adanya suatu peristiwa, karena adanya satu kejadian, satu kesalahan. Aspeknya kita lihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Di dalam daerah banyak yang ditinjau, mulai dari pendidikan, terus mulai lagi dari perekonomian, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya alam. Nah, itu semua fungsi wewenang dari DPRD, mengajukan rancangan undang-undang ke DPR. Nah, dari DPR tugasnya tadi mereview kembali, mengkoreksi kembali rancangan perundang-undangan yang telah dibuat oleh DPRD, kemudian melakukan pengesahan rancangan undang-undang yang telah disepakati. Nah, seperti itu. Jadi politik hukum di Indonesia ini, karena Indonesia berlandaskan negara hukum. Nah, hukum Indonesia ini menganut sistem hukum jus constituante. Jadi masih memakai hukum lama. Nah, sedangkan hukum yang baik itu berjalan dengan hukum yang baru. Jadi setiap kejadian, setiap adanya pelanggaran, setiap adanya suatu peristiwa, peraturan perundang-undangan baiknya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan kasus yang terjadi, permasalahan yang terjadi. Nah, kalau hal ini, karena kita sistem hukum di Indonesia ini masih menganut sistem hukum kolonial, ada beberapa peraturan perundang-undangan hukum yang harus dikoreksi, yang harus direvisi. Nah, untuk membangun suatu negara, untuk membentuk suatu negara, untuk memajukan suatu negara, untuk mensejahterakan suatu negara, rakyat, masyarakat, dan lain sebagainya, itu perlu adanya pembentukan nilai-nilai hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi hukum itu ada yang hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tidak tertulis ini ya salah satu sistem kepercayaan hukum berdasarkan tradisional, hukum nenek moyang, kepercayaan pada animisme. Nah, sedangkan hukum yang terkodifikasi ini atau hukum yang tertulis ini adalah salah satu nilai-nilai peraturan yang mengikat hukum. Jadi nilai peraturan hukum yang mengikat di dalam sebuah kertas, sebuah tulisan yang sifatnya memaksa dan mengatur seluruh aktivitas di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, sehingga kita dapat mencapai tujuan bermasyarakat yang tentram, aman, sejahtera, dan ideal. Nah, ini bisa kita ciptakan, bisa kita buat. Makanya peran politik hukum ini sangat berkaitan kalau dalam suatu negara gitu. Apalagi kan memang monitornya itu pion-pionnya adalah pion-pion pemerintah masuk ke ranah politik. Mereka mempunyai hak, mereka mempunyai wewenang untuk membuat suatu rancangan undang-undang dan bahkan mengesahkan, dan bisa dapat digantikan tanpa mendahului atau tanpa mendahului dari hierarki hukum yang tadi saya sebutkan di atas. Karena kalau misalkan mendahului tidak sesuai dengan prosedur hierarki yang ada, akan takutnya itu terjadi bentrokan, terjadi tidak keseimbangannya sistem hukum di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita sudah mempelajari tentang hal seperti ini,
pasti kedepannya kita juga bisa paham tentang kebijakan apa yang pemerintah kita buat gitu. Dari mana landasan hukumnya, dari mana alur mula ceritanya kenapa bisa dibentuk perancangan undang-undang seperti ini. Pasti dong adanya suatu permasalahan. Itu ditinjau dari aspek tadi, aspek sosialis, aspek filosofis, aspek keamanan, aspek Bhinneka Tunggal Ika. Itu semua dilihat apakah hal ini tuh membuat kecemburuan sosial atau tidak. Apakah peraturan ini dibuat, apakah ada yang merasa keberatan atau tidak dari masyarakat itu sendiri. Apalagi kan kita negara demokrasi yang tadi saya bilang. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang salah datangnya dari saya ya, yang betul datangnya dari Allah. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.